naik sepeda sama Maya anterin makanan. Mama. Ya, kita mau anterin kan langsung dibayar. Total omset kita adalah 77 euro atau sekitar 1.500.000 rupiah. Hai Bun, Masya Allah akhirnya ya kita ketemu lagi di vlog kedua setelah aku comeback untuk masakin tetangga. Dan aku ada kabar baik. Jadi kemarin kan waktu aku habis nganterin makanan tester itu baru satu orang yang WA. Habis itu ada satu orang lagi. Jadi ada dua tetangga yang langsung order untuk hari ini. Tiga. Ada tiga, tapi yang satu ini teman aku. Cuma memang kita juga tinggalnya deketan ya, sama-sama satu kelurahan gitu ya. Nih, Kian minta gendong gimana sih adek? Nah, akhirnya ada 3 family yang order dan totalnya 8 porsi. Seingat aku yang 2 family ini normal, maksudnya harga normal gitu, orangnya masih muda-muda di bawah 65 tahun. Dan kayaknya yang sebelah aku ini dari 65, soalnya mereka tuh udah pensiun gitu ya. Jadi 6 porsi harga normal dikali 9,5 euro dan 2 porsi harga lansia yaitu 7,5 euro. Karena memang aku diskonin 2 euro per porsi untuk yang lansia gitu teman-teman. So total berapa kita hitung dulu. 72 euro dikali jadi 1.400.000 rupiah. Harusnya taruh di belakang tapi nggak apa-apa, aku taruh depan aja biar vibesnya udah semangat gitu loh. Kayak dulu waktu aku bikin masakan di Utrecht kan aku selalu open ya, berapa yang aku dapat, berapa profitnya, berapa modalnya, biar teman-teman juga semangat gitu. Ini ngapain adek? Kamu tuh minta gendong atau apa? Hah? Aku? Ini kakaknya masih sekolah. Yaudah nonton. Nah, jadi hari ini kita mau masakin dan ada 2 request ya, yang satu suka pedas, yang satu nggak suka pedas. Jadi aku bakalan bedain aja sayurannya. Terus kita mau masak apa sih? Ayam kecap nih, ayam udah aku siapin semalam. Terus habis itu aku juga udah bikin orek tempe. Ini fresh tapi nggak aku videoin soalnya nanti panjangan videonya. Terus kita mau bikin capcay dan bakwan goreng. Terus juga mau bikin terong balado. Ini sambelnya udah aku bikin ya, baladonya gitu. Terus nasi putihnya lagi kita masak. Dan karbonya bakalan kita pakai yang simple aja, itu nasi putih. Langsung aja kita mulai masak. Masak yang paling penting dulu, yaitu tadi nasi udah, terus ayam kecap kita mau bikin bumbunya dulu ya. Bumbunya adalah bawang putih, terus kemiri, jahe, kunyit, laos, daun salam, daun jeruk, serai, dan juga bawang bombay. Aku nggak pakai seperti biasa, aku jarang pakai bawang merah ya, karena ya lebih enak aja bawang bombay gede-gede gitu, terus lebih harum. Digilingnya langsung pakai minyak ya. Sorry ya, ini ada HP di sini karena aku juga sekalian bikin versi reelsnya di Instagram. So sekarang kita mau bumbuin. Bumbunya gampang ya, cuman garam aja sedikit karena dari kecap juga sudah mengandung garam. Habis itu aku mau kasih lada dan kaldu bubuk aku kasih juga biar dia ada rasa gurihnya ekstra. Habis itu aku mau kasih ketumbar atau koriander. Setelah ini kita bisa tutup dan biarkan dia slow cooking di panci.
sakit pinggang ini. Lama berdiri di apa? Di dapur. Ayo sayang. Belum ngajak bercanda lagi. Kakak Hasya dapat kado dari siapa, Kak? Aku Dari Sinterklas. Halo guys, aku pulang sekolah. Pulang sekolah pakai baju ini nih. Udah semua mau lanjut masak. Ya, udah. Lanjut. Muncrat bun ya, karena memang kalau mau dikentelin, di caramelize, dia tuh harus dimasak dengan api besar kalau udah matang ya tuh. Tapi ya jadinya tembok saya kotor. Oke bun, jadi ini dia barusan aku baru bikin kayak gimana sih kalau di plating, diporsiin ya, dan beginilah jadinya. So ini buat yang menu lengkap, yang suka paket pedesnya gitu. Tapi buat yang nggak pedes aku nggak bakalan kasih ya, karena ada 2 request. Nah ini ada ayam kecapnya udah jadi, nasi segala macam. Platingnya seperti ini, satu porsinya €9.50 atau €7.50 buat yang lansia. Nah €9.50 atau sekitar 200.000. Kalau yang lansia aku diskonin 40.000 atau 38.000 ya. Jadi €7.50 itu berapa? Taruh ngitung dulu ya guys. Ya buat yang lansia harganya 146.000. Murah atau mahal? Ayo. Sekarang karena aku lapar, bentar lagi aku mau packing terus beresin dapur yang berantakan dan kotor, nyiprat. Tapi aku mau makan dulu. Makannya apa? Makan ini aja deh ya. Karena aku memang bikin porsinya lebih. Jadi yaudah aku makan aja karena lapar. Sayang, Wena Baiten mau keluar ya? Mau naik sepeda sama Mama ya, anterin makanan, Oke bun, kita mau anterin makanan karena sekalian ngajak Kian aja nih jalan-jalan, soalnya dia udah ngamuk barusan minta keluar rumah walaupun di luar dingin ya. Aku juga belum masih ada waktu 2 jam sebelum tamu datang keluarga. Jadi kita jalan-jalan nganterin makanan keluar ya. Anaknya malah tidur. Oke, yaudahlah harus gercep. Bilang suami dulu ya kalau aku ninggalin Kian karena suamiku lagi di atas. Kakak ikut? Tuh lu bilang papa dulu yuk. Kita mau anterin, kita dropin dulu sama Hasya. Dingin nggak? Dia nggak kedinginan, Mama dingin banget loh. Ya kita mau anterin karena yang order tetangga sebelah dan barusan aku lihat dia ada di rumahnya. Langsung dibayar. Goedemorgen. Even naar binnen. Nou, wat je wil. Dus deze is de pittige. Ja. Oh, fijn dat je dat zo hebt opgeschreven. Ja, Nou, mijn mannen kunnen goed pittig eten, dus ik ben benieuwd. ja, Ik ga ze even proberen. Ya, en deze met de kerupuk erbij. Ja? Oke bun, harus pakai baju rapi ya kalau keluar rumah barusan. Tidak berdaster karena di luar dingin. Dan ini 2 porsi udah dibayar, sisanya
bakalan transfer. Kita mau bersihin dapur dulu, Bun. Lihat ya, itu kotor sekali habis kita masak, sebel deh. Kita mau bersihinnya pakai apa? Mr. Putzer. Nah, ini tinggal semprot-semprot aja, dia tuh formulanya biodegradable ya kan. Terus juga sudah berizin ke Menkes RI ya. Hai Bun, ini udah di hari selanjutnya dan aku mau hitung-hitungan ya. Ini dia hitungan modal dan profitnya. Jadi kemarin tuh aku dapat rezeki tip 1 euro alias 50 sen per orang dari tetangga sebelah. Padahal mereka tuh usianya udah mendekati pensiun 65 tahun, malah istrinya tuh udah 65. Terus pas aku tanya, maaf ya kalau aku boleh tanya umurnya berapa? Karena aku kasih diskon untuk yang 65. Terus istrinya bilang, aku 65 tapi suamiku belum 65 dan aku nggak makan makananmu. Jadi kita bayar harga yang normal, dia bilang gitu. Terus dia bilang aku bayarnya kontan aja ya. Terus dia kasih uang 20 euro dan aku mau balikin. Aku bilang ini 1 euronya tunggu dulu ya, aku cari di rumah gitu. Nggak usah, ambil aja. Masya Allah, aku dikasih tip guys. Nah, jadi 6 orang itu per porsinya 9 euro 50 sen kali 6 jadi 57 euro, ditambah 2 orang tetanggaku yang sebelah, dia kasih aku 20 euro. Jadi total omset kita adalah 77 euro atau sekitar 1.500.000 rupiah. Nah, untuk menghasilkan makanan dan dengan omset segitu modalnya tuh berapa aja, ini aku breakdown ya. Nasi putih itu hampir 1 liter, kurang lebih 700 gram sekian ya, tapi anggap aja 1 liter itu cuma 2 euro ya. Itu pun aku udah pakai nasi yang bagus karena aku belinya yang karungnya agak besar jadi lebih murah. Ayam kecap itu sekitar 9 euro 75 sen, ini baru ayamnya aja ya. Terus tempe balado itu 1 euro 68 sen, kerupuk 1 euro, sayuran 3 euro, bakwan, bahan-bahan bakwan aku hitung sekitar 3 euro, minyak goreng itu 1 euro 50 sen, packingan 25 sen kali 9, jadi ada 2 euro 25. Nah ini yang satunya aku kasih tester ke tetangga yang belum aku kasih. Terus gas listrik air aku hitung 5 euro karena aku cuma bagi rata aja, kayak sebulan itu kita bayar gas listrik air sekitar 300 euroan atau sekitar 5 juta sekian, hampir 6 juta. Terus aku bagi 30 hari, nah 30 hari itu aku bagi setengah harinya aku sibuk gitu. Terus bumbu aku kasih 5 euro karena aku memang kalau untuk bumbu tuh nggak bisa hemat ya, maksudnya nggak bisa irit-irit karena aku pengen makananku tuh rich gitu bumbunya. Habis itu totalnya semuanya ada 34,5 euro alias sekitar 700 ribuan ya. Nah, dari omset 77 euro dikurangin modal 34,5, hasilnya profit kita hari ini ada 42 euro 50 sen atau 800 ribuan, 830 ribu ya. Nah, waktu yang dihabiskan untuk mendapatkan uang segini berapa banyak? Jadi belanja itu sekitar 1 jam, terus persiapan masaknya 1 jam gitu. Masaknya 3 jam, habis itu ada bersih-bersih sekitar 15 menit ya. Terus packing dan antar makanan, kalau yang makanannya lagi bisa aku anterin atau kalau orang datang itu 1,5 jam. Dan total waktunya ada sekitar 6,5 jam sampai 7 jam untuk mendapatkan uang 42 euro 50 sen. Nah, uang ini tuh besar atau kecil? Buat aku sih besar Bun ya, lumayan gitu. Tapi kalau kamu bandingkan dengan minimum wage atau upah minimum di Belanda, itu sekarang tuh sudah sekitar berapa ya? 14 atau 15 euro gitu per jamnya. Dengan kamu dapat uang 42 euro, mungkin kamu kerja di luar sekitar 3 jam aja kamu udah dapat segitu. Tapi kalau aku di rumah kerjanya harus 2 kali lipat ya, 6 jam lebih sampai 7 jam gitu. Tapi buat aku ini masih worth it. Kenapa? Karena aku di rumah sambil ngurus anak gitu ya Bun ya. Karena aku sempet sih aku kepikiran mau kerja di luar, tapi nanti anakku siapa yang ngurus gitu. Dan aku jadi kehilangan waktu sama mereka. Nah jadi gitu ya, kalau misalnya kerja di luar rumah otomatis insya Allah sih bisa dapat uang lebih gitu. Tapi ya kita sebagai ibu gimana sih Bun, maunya memaksimalkan kondisi kita di rumah dan tetap bisa menghasilkan uang. Dan jujur aja dengan aku balik lagi ke bikin
masakan untuk tetangga gitu dan membagikan lagi ke teman-teman di rumah, itu kayak energinya aku juga dapat lagi, yang happinessnya aku dapat, sharingnya aku dapat. Dan memang jujur untuk harga segitu hitungannya masih di bawah harga kalau orang beli di warung makan ataupun di yang take away catering gitu ya. Karena kan di sini harga rental tempat itu mahal banget, bisa ribuan euro gitu, puluhan juta. Gaji karyawan sebulannya kalau misalnya kerja full time bisa 30 jutaan kalau dirupiahkan gitu. Sedangkan harga makanannya semahal-mahalnya nggak mungkin mereka pasang harga sampai di atas 50 euro seporsi, kecuali fine dining gitu ya. Nah makanya ya, aku masih building up lagi untuk klien-klien aku yang di sini, tetangga sekitar sini. Dan mungkin nanti juga bakalan aku combine dengan buka PO makanan yang aku kirim lewat pos. Cuman karena kondisinya sekarang bulan Desember tuh posnya lagi penuh banget dengan paket-paket untuk kado Natal. Jadi mungkin aku akan postpone dulu sampai Januari atau sampai setelah Natal beres ya. Dan sambil aku persiapan juga fisik dan mental aku, karena anaknya anaknya masih kadang di luar prediksi BMKG gitu bun. Nah, so thanks for watching teman-teman. Nextnya aku lagi masih nunggu orderan lagi kalau misalnya ada yang datang, sambil aku juga bikin untuk tester-tester lagi ke tetangga-tetangga yang ada di sekitaran wilayah aku. Makasih supportnya dan kasih aku ide dong next time aku masak apa ya buat tetanggaku di sini di Belanda. Dan semangat terus buat kita semua. Semoga berapapun rezeki yang kita dapat, yang penting itu halal dan berkah ya bun. Ya, karena orang tuh nggak tahu gimana perjuangan kita buat dapat uang, apalagi dari rumah sebagai ibu gitu ya. Bukan cuma hanya tantangan fisik, tapi mental kita juga ditantang banget gitu. Dan semoga dengan video ini kembali tayang, kita bisa saling menguatkan dan saling menyemangati lagi. Thanks for watching. Bye-bye. Assalamualaikum. Kakak capek nggak sekolah? Enak, dingin-dingin tuh makan bakso sama mie. Pulang sekolah, kakak makan bakso.